نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua cara berpakaian. Laki-laki duduk ihtiba, menarik lutut dengan tangan dalam satu kain, sementara auratnya tidak tertutupi olehnya. Berselimut dengan satu kain, bersarung, yang dua bahunya tidak tertutup. Hadis riwayat Bukhari. Dalam solat, menutup kedua bahu bagi laki-laki adalah bagian dari kesempurnaan pakaian solat. Bersarung atau berselimut saja tanpa menutupi bahu menunjukkan kelalaian dalam menutup aurat dan dapat mengganggu kehusyukan atau keabsahan solat. لا تقبل صلاة الحائض إلا وبخمار. Salat perempuan yang sudah haid tidak diterima kecuali dengan memakai khimar, kerudung. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang dimaksud dengan alai adalah perempuan yang telah mencapai usia haid, karena salatnya tidak diterima kecuali dengan penutup aurat, dan salatnya tidak sah serta tidak diterima jika auratnya terbuka. عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang istimal asama dan melarang seseorang duduk ihtiba, memeluk lutut, hanya dengan satu kain, sementara auratnya tidak tertutup olehnya. Hadis riwayat Bukhari. Istimal asama, secara bahasa berarti, berpakaian dengan cara membungkus seluruh tubuh dengan satu kain tanpa menyisakan ruang untuk tangan keluar. Mengapa dilarang? Berpotensi membuka aurat. Jika seseorang tiba-tiba bergerak, kain bisa tergeser dan membuka auratnya. Mengganggu kehusyukan sholat. Karena tidak bisa menggerakkan tangan dengan bebas. Tidak sopan dan tidak praktis dalam berpakaian. Cara berpakaian seperti ini dianggap tidak layak, terutama di tempat umum atau saat ibadah. Terbukanya aurat laki-laki yang tidak disengaja dan dalam situasi tertentu, misalnya pakaian pendek saat sujud, tidak membatalkan salat. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. Memakai masker. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang pria menutupi mulutnya saat salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dilarang menutupi mulut saat salat karena menutupi mulut menyebabkan tidak jelasnya bacaan dan zikir dalam salat, sehingga mengurangi kehusyukan dan keabsahan salat. Salat menuntut agar bacaan dan gerakan dilakukan dengan jelas. Namun, ada pengecualian, rukhsah, seperti menahan menguap, tidak membuka mulut lebar-lebar, boleh menutupi mulut dengan tangan atau kain. Jika ada bau tidak sedap di sekitar, menutupi mulut untuk menjaga adab dan kenyamanan jamaah. Jika sedang pilek, flu, atau batuk, menutupi mulut untuk mencegah penyebaran kotoran. Jika cuaca dingin, berdebu, atau angin kencang yang mengganggu, menutupi mulut diperbolehkan. أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين، وأطراف القدمين والأنكفة الثياب والشعر. صحيح البخاري. ولا نكفت بكسر الفاء وبالنصب لا انضم ولا نجمع. Tidak menahan kain dan rambut. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota, yaitu dahi, dan beliau menunjuk ke hidungnya, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jari-jari, kedua kaki, dan tidak mengikat atau menggulung pakaian dan rambut. Hadis riwayat Bukhari. Sujud harus dilakukan dengan 7 anggota tubuh menyentuh lantai.
Tidak boleh menyikat rambut atau menggulung pakaian saat solat. Larangan ini adalah bagian dari adab kesempurnaan solat, dan meninggalkannya menunjukkan keutamaan dalam meneladani Nabi. من أسبل إزاره في سلأته خيلاء فليس من الله في حل والأحرام. Barang siapa menjulurkan sarungnya hingga di bawah mata kaki di dalam salat dengan berlaga hebat, maka ia tidak berada dalam perlindungan Allah, baik di tanah halal maupun tanah haram. Hadis riwayat Abu Daud. Pahala salat bisa gugur atau sangat berkurang jika niatnya berpakaian dengan kesombongan. Sikap tubuh atau penampilan menunjukkan ujub atau pamer, bukan khusyuk dan tunduk pada Allah. ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. Suara HP merusak kehormatan masjid dan menyakiti orang beriman. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya setiap dari kalian sedang bermunajat, berkomunikasi secara langsung dengan Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan melebihi yang lain dalam membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud. Suara HP di masjid bukan hanya gangguan teknis, tapi pelanggaran terhadap adab, akhlak, dan kehormatan tempat ibadah. Termasuk bentuk penyakit hati, gaflah lalai, jika seseorang tidak peduli bahwa tindakannya mengganggu salat dan zikir orang lain. Bisa menjadi indikasi kerasnya hati, karena tidak merasa bersalah saat mengganggu munajat orang lain. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab 58. Jika suara HP membuat orang lain kehilangan kehusyukan, menjadi tidak tenang atau bacaan terganggu, itu termasuk menyakiti kaum mukmin, dan dosanya tidak ringan. 5. Wudhu. A. Kesucian tidak dijaga, tidak wudhu. B. Telah balik belum sunat. C. Tumit tidak basah. D. Israf. لا يقبل الله صلأة بغير طهور ولا صدقة من غلول. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta hasil gulul, curian, penggelapan. Hadis riwayat Muslim. Jenis-jenis tahara. Tahara dari hadas kecil, wudhu, membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wudhu wajib dilakukan sebelum salat, tawaf di Ka'bah. Tahara dari hadas besar, mandi wajib. Mandi junub setelah berhubungan suami istri, haid, nifas, atau keluarnya mani. Mandi wajib harus dilakukan sebelum salat setelah hadas besar. Tahara dari najis, bersuci dari kotoran. Membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari najis seperti kencing, muntah, darah, dan lain-lain. Najis harus dihilangkan agar tidak menghalangi sahnya salat. Tahara tempat dan pakaian. Memastikan tempat salat bersih dari najis. Memakai pakaian yang suci dari najis. 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. 10 hal termasuk fitrah, kesucian diri memotong kumis, membiarkan janggut, bersiwak, menghirup air ke hidung saat wudhu, memotong kuku, mencuci buku-buku jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, beristinja dengan air dan hitan. Hadis riwayat Muslim. لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima jika ia berhadas, sampai ia berwudhu. Hadis riwayat Muslim. Jenis-jenis hadas. 1. Hadas kecil. Keadaan yang membatalkan wudhu, misalnya buang air kecil atau besar, kentut, hilang kesadaran, pingsan, tidur nyenyak sampai hilang kesadaran, keluar angin dari dubur, muntah dalam jumlah banyak, pendapat jumhur ulama. Harus dihilangkan dengan berwudhu sebelum solat. 2. Hadas besar. Keadaan yang membatalkan wudhu dan mengharuskan mandi jinabat, seperti keluar mani, sperma, hubungan suami istri, haid, menstruasi, bagi wanita, nifas, darah setelah melahirkan, meninggal dunia, bersuci terakhir sebelum dimakamkan. وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. Telah ditentukan waktu bagi kami dalam hal memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Hal ini tidak berarti bahwa wudhu seseorang tidak diterima atau batal secara otomatis jika melebihi 40 malam tanpa melakukan hal-hal tersebut. Jika seseorang tidak memotong kuku atau kumis selama 40 malam, itu adalah kelalaian terhadap sunnah dan kebersihan, tetapi tidak membatalkan wudhu atau salatnya. Telah balik belum sunat. Kenapa hitan penting secara syar'i dan medis? Bagian bawah kulup sangat sulit dibersihkan dari najis, air kencing. Jika tidak disunat, sangat rentan najis menempel, bisa menghalangi kesucian salat. Karena itu, fitan membantu menjaga kebersihan dan kesucian, terutama dalam ibadah. ويل للأعقاب من النار. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak dibasuh oleh air wudhu dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Jika tumit tidak dibasuh, maka wudhu tidak sah, maka salat tidak sah, maka solat tersebut tidak diterima. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-Araf 31. Wudhu harus dilakukan dengan benar dan sempurna, termasuk membasuh anggota wudhu yang harus dibasuh dengan air yang cukup. Namun, jangan berlebihan menggunakan air untuk berwudhu, karena itu termasuk israf. Ini dilarang. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mandi janabah dengan menggunakan 1 sa' air dan berwudhu dengan 1 mad, 1 mangkok 1 gayung kecil. Hadis riwayat Muslim. 1 sa' kira-kira setara 2,5 hingga 3 liter air. Selanjutnya, 6 adzan. A. Keluar dari masjid setelah adzan. B. Mendengar adzan tidak ke masjid.